Selamat sore Pak. Sedang apa Pak? Selamat sore. Ya, ini kita sedang melakukan perawatan vanili ini. Hari ini kita perawatannya adalah nyemprot pestisida, insektisida, karena untuk mengantisipasi atau membersihkan ulet-ulet yang sudah menyerang tanaman vanili kita gitu. Biasanya terjadi kapan ya Pak ulat-ulat itu menyerang Pak? Nah, ulet ya biasanya ada musimnya. Musim kupu itu pasti ada uletnya. Di Nah, bulan itu apa harus- Pak? Ya, Di bulan apa biasanya Pak? biasanya kalau musim hujan ya. Musim hujan itu kalau udah mulai musim kupu berarti ya musim ulet gitu. Bareng sama buah. Musim buah itu biasanya musim ulet juga, musim kupu gitu. Pencegahannya gimana Pak? Sebenarnya pencegahannya itu yang pertama jangan banyak ada rerumputan. Kita jaga rumputnya tidak banyak di area kebun vanili kita supaya ulat itu nggak semakin banyak berkembang. Kemudian yang kedua pasti kita membutuhkan bantuan obat, yaitu insektisida, pestisida yang anti hama ulat. Nah, hari ini saya akan melakukan perawatannya, disemprot, cukup disemprot. Ini penyemprotan terakhir saya lakukan seminggu yang lalu. Mohon maaf. Udah. Oke, ini sekarang saya melakukan penyemprotan. Terakhir saya melakukan penyemprotan seminggu yang lalu, dan hari ini dicek itu uletnya sudah berkurang. Ya, masih ada 1-2. Nih contohnya seperti ini. Ini kan masih ada bekas tai ularnya. Artinya di sekitar ini masih ada uletnya ini. Nah, kita harus segera nih lanjutkan untuk perawatannya.
penanganan penanganannya kalau sudah terjadi tanaman vanili terserang ulat gimana Pak? Ya sebenarnya ulet itu dia akan lebih suka di tunasnya. Jadi yang daun-daun muda itu akan diserang, sehingga dia akan menyebabkan seperti ini. Saya kasih contohnya. Nah ini kemarin ini tunasnya udah habis nih dimakan. Ini juga, ini daun ini sebenarnya dari masih kecil itu udah dimakan ulet ini. Tapi ya nggak apa-apa. Ini nggak akan membuat tanaman vanili itu mati, dibiarkan aja. Tapi yang jelas tanaman vanilinya itu uletnya itu harus dibersihkan dari tanaman vanili. Nah nanti kalau kita biarkan itu akan seperti ini. Saya kasih contoh. Ini kan tunasnya dimakan ulet nih, habis. Ini rusak juga. Tapi kemudian tumbuh lagi. Dia akan tumbuh tunas baru. Nah ini tumbuh tunas baru. Sudah banyak tumbuh tunas baru. Nah seperti ini juga. Ini udah habis. Dia akan tumbuh tunas baru seperti ini. Tuh. Ini tunas baru. Ini ujungnya udah nggak ada, tumbuh tunas baru lagi. Nah ini yang kita jaga sekarang, tunas baru itu jangan sampai kemakan ulat lagi. Makanya kita secara intensif untuk melakukan perawatan penyemprotan pestisida. Campurannya apa ya tuh Pak? Pestisidanya? Oh, kalau ini saya menggunakan ini Dharma Tominol ya 40 SP. Sebenarnya mau merek apa aja nggak ada masalah. Yang penting ini adalah pestisida yang diperuntukkan untuk hama ulat, dan ini memang nggak ada khusus vanili, nggak ada, tetapi yang sejenis itu adalah yang polong-polongan. Jadi ini sejenis untuk tanaman polong-polongan saya menggunakan Dharmatominol. Nah ini juga cukup hemat penggunaannya. Jadi hanya per 2 gram per liter air. Jadi kalau ini ada 13 liter di kantong tangki saya 13 liter, berarti kan cuman dikali 2 ya. Ini segini nih 100 gram, jadi bisa dipakai untuk berkali-kali, bisa disimpan lagi. Untuk tanaman sebanyak ini kan ada sekitar 500 tanaman, itu saya hanya membutuhkan 2 tangki penyemprotan ini. Jadi sekitar 26 liter sudah selesai untuk seluruh penyemprotan di kebun vanili di LSM Farm. Oke, gimana? Untuk penyemprotan rutinnya berapa kali? Oh, kalau untuk pestisida itu kalau terserang hama aja. Jadi kalau nggak ada terserang hama ya nggak usah, nggak perlu, karena kita menghindari menggunakan seminimal mungkin obat-obat kimia untuk di tanaman vanili kita, termasuk
pupuk juga sama sekali nggak menggunakan pupuk kimia, semuanya organik. Hanya pestisida sulit kalau menggunakan organik, jadi kita akan tetap menggunakan kimia tapi minimal. Nah ini karena kemarin penyerangan hama uletnya memang luar biasa, makanya udah kita semprot seminggu yang lalu pertama, dan ini adalah kedua, dan ini masih ada sisa-sisanya. Mudah-mudahan setelah disemprot hari ini sudah tidak ada telur-telur lagi, telur-telur uletnya yang nanti akan jadi kupu dan kemudian kembali jadi ulet lagi. Demikian. Nanti penyemprotannya akan dilakukan kalau setelah lihat kondisi berikutnya. Betul, nggak betul. mesti harus disemprot Tidak lagi. perlu disemprot lagi karena kita cek kalau masih ada kayak tadi, kita cek tadi kan masih ada kayak kotorannya ulet, itu berarti kan masih ada uletnya. Beberapa pohon di sini masih ada kotorannya ulet, berarti masih ada uletnya, masih kita perlu semprot. Tapi kalau sudah bersih tidak ada ya tidak perlu. Seperti Baik. itu. Karena ini obat keras, jadi disarankan tetap menggunakan masker, kemudian lengan panjang dan pakai celana panjang ya. Jadi meminimalis kontak ke kulit sama pernapasan. Ini Pak, pertanyaannya untuk tanaman vanili ancaman yang paling membahayakan apa itu Pak? Nah kalau yang di pertanyaan adalah ancaman yang paling membahayakan sebenarnya adalah jamur. Jadi jamur itu akan merusak tanaman vanili, itu bisa menjadikan busuk batang, bisa busuk akar atau busuk daun. Dan itu kalau sudah kena jamur biasanya itu dia itu akan nular, merambat terus gitu. Jadi kalau terjadi busuk akar atau busuk batang di bawah, itu terus akan menular sampai seluruh tanamannya itu mati gitu. Untuk penanganan sebelum terjadinya jamur itu gimana Pak? Nah kalau kami menggunakan tetap trichoderma, jadi jamur juga jamur baik gitu, yang akan membunuh jamur itu. Nah trichoderma itu saya buat sendiri ngambil dari humus di bawah pohon bambu. Jadi kita ini di awal penanaman dulu juga kita menggunakan jamur trichoderma, kemudian menggunakan daun bambu, resahan daun bambu itu kita taruh, dan trichoderma juga kita kembangkan dan rutin disemprotkan sebulan sekali gitu, kita semprot jamur trichoderma. Kalau ternyata sudah terjadi Ya harus dipotong. Kalau sampai itu jamur itu akan, karena dia akan terus, kalau dari bawah busuk akar atau busuk batang dia akan terus. Jadi kalau sebelum merambat jauh itu harus dipotong, dibuang jamurnya. Seperti itu. baik Pak. Kemudian ancaman yang berikutnya itu tidak separah kalau ancaman seperti jamur, gangguan jamur, tetapi sifatnya lebih eksternal gitu ya. Jadi yang diserang daun, pucuk gitu, seperti ulat yang sudah kita alami ini adalah ulat yang hampir semuanya diserang. Ini habis ini, tapi nggak ada masalah, kita bersihkan ulatnya, nanti akan tumbuh tunas-tunas baru lagi. Ada juga walang atau belalang, itu tidak begitu ancaman sama bekecot, tapi itu nggak makan, nggak merusak. Jadi nggak merusak tanamannya. Yang merusak itu adalah ulat yang memakan daun-daun, terutama daun muda. Jadi tunasnya itu akan dimakan, tetapi ancaman itu tidak merusak secara keseluruhan seperti jamur. Untuk recovery-nya cepat ya Pak? Kalau sudah kena yang yang ulet. Cepat itu, kalau memang ini udah kering sendiri, nanti kering sendiri, kemudian tumbuh tunas sendiri. Berarti untuk tanamannya tidak perlu kita apa-apain selain kita kasih Nggak perlu diapa-apain. Ya. Kecuali yang tadi yang jamur harus dipotong. Jamur harus potong. Baik. Ya. Baik Pak. Ya.